Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan semoga anda semua dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, panjang umur fi ta'atillah wa fi ta'ati rasulillah fi kamali sihati wal afiyah, panjang umur dalam keadaan sihat wal afiyah wa fi amalil istiqomah, dan selalu istiqomah melakukan amalan kebaikan. Segala urusan anda dimudahkan oleh Allah, segala permasalahan anda diberikan solusi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keluarga anda dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak anda dijadikan anak-anak yang soleh solehah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insya Allah bermanfaat ini, di mana dalam kajian ini saya akan berbagi satu kaifiyah, tata cara melakukan sholat duha, yang mana ketika anda melakukan sholat duha menggunakan kaifiyah ini, menggunakan cara ini, insya Allah segala pintu rizki akan terbuka bagi anda, segala kemudahan akan datang kepada anda, segala hajat akan Allah kabulkan, amin ya rabbal alamin. Seperti apa tata cara pengamalannya? Sebelum saya lanjutkan, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel ini, sehingga ketika saya berbagi satu faidah anda bisa mendapatkan amalan dari saya, dan silahkan juga tulis hajat anda di komentar sehingga banyak jamaah saya yang mengamini doa anda. Semoga dengan banyaknya jamaah saya yang mengamini doa anda, hajat-hajat anda cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, yang bahasa Indonesianya, kitab ini menjelaskan tentang kiat-kiat yang diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh para ulama agar seseorang itu bisa mudah mendapatkan kekayaan. Dijelaskan bahwa waqad khassa min bainis sholawati sholatud duha fahiya minal asbabil musahilati lirizki liman wadaba alaiha wa aqaluha raq'atani. Di sini dijelaskan waqad khassa min bainis sholatud duha, bahwa sholat duha adalah sholat yang dikhususkan dari semua sholat. Sholat duha adalah satu perkara fahiya minal asbabil musahilati lirizki. Sholat duha adalah satu perkara yang memudahkan datangnya rizki bagi seseorang yang senantiasa istiqomah mendirikannya. Jadi jelas di sini bahwa ketika seseorang sedang mengalami kesulitan rizki, kesempitan ekonomi, kesulitan dalam hal finansial, maka dianjurkan untuk melaksanakan sholat duha. Nanti bacaannya seperti apa nanti akan saya jelaskan, Anda simak sampai selesai. Dengan syarat sholat duha bisa menjadi musahilati lirizki, sebuah sholat yang memudahkan seseorang dalam mendapatkan rizki, yaitu dilakukan dengan cara istiqomah. Dengan cara istiqomah. Yang namanya istiqomah itu bahasa gampangnya itu terus menerus. Hari ini sholat duha, besok sholat duha, pokoknya continue. Selama misalnya anda wanita, selama anda tidak berhalangan, ya anda melaksanakan istiqomah sholat duha. Kadang ada orang yang sholat duhanya itu dadakling, hari ini sholat duha, besok tidak sholat duha, kemudian dia mengharapkan rizki. Padahal di sini sholat duha fahiya min asbabil musahilati lirizki liman wadoba alaiha, menjadi sebab
kemudahan datang kepada orang yang melaksanakan sholat duha, terutama dalam hal rizki, liman wadhaba alaiha, untuk orang yang istiqomah melaksanakan sholat duha. Wa aqaluha rakaatani, dan paling sedikit sholat duha itu dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Wa aktsaruha samanun, dan paling banyak sholat duha dilaksanakan 8 rakaat. Wa qad qila fiha la ghina ma'al maksiat wala faqra ma'ad duha. Di sini jelaskan bahwa tidak akan seseorang memperoleh kekayaan ketika orang tersebut gemar bermaksiat, wala faqra ma'ad duha, dan tidak akan pernah menghampiri seseorang sebuah kefakiran, sebuah kemiskinan, sebuah kesulitan ma'ad duha, bagi orang-orang yang melaksanakan sholat duha. Karena ini penting. Dalam sebuah hadis misalnya diriwayatkan dari Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, urku'li arba'a raka'atin min awalin nahar ikfika akhiruhu. Kata Rasulullah, wahai anak Adam, sholatlah 4 rakaat, ya, 4 rakaat, 2 kali salam, artinya sholat duha min awalin nahar, ketika di awal pagi hari, ikfika akhirahu, ketika seseorang mau melaksanakan sholat duha 4 rakaat di setiap pagi, ikfika akhirahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupi rizki orang tersebut. Nah sekarang bagaimana kaifiyah melaksanakan sholat duha yang musjarab, yang mustajab, bacaannya apa saja di setiap rakaat agar hajat-hajat Anda cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang boleh Anda membaca ketika sholat duha setelah Al-Fatihah, membaca apa saja dari surat Al-Quran, itu boleh. Tapi ada yang lebih dianjurkan. Surat-surat yang dibaca meskipun sholat duha Anda 2 rakaat, ketika dalam sholat duha ini Anda membaca surat ini, maka itu faidahnya sangat agung, fadilahnya sangat besar, pertolongan Allah akan datang, kemudahan akan datang kepada Anda meskipun hanya 2 rakaat Anda melaksanakan sholat duha. Di dalam kitab yang bernama Kitab At-Taqriratus Sadidah, bahwa dianjurkan bagi orang yang melaksanakan sholat duha 2 rakaat, itu di masing-masing rakaat, ketika rakaat pertama setelah dia membaca Al-Fatihah, suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil mahdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah pada rakaat pertama, setelah membaca Al-Fatihah, dalam kitab yang bernama Kitab Hawashil Tuhfatil Muhtaj, setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama, dianjurkan kita membaca surat Asy-Syamsi, yang bunyi suratnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samaa'i wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsin wa ma sawaha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha,
كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Nah, jadi ingat-ingat pada rakaat pertama surat yang dibaca setelah Anda membaca surat Al-Fatihah, Anda membaca surat Wasyamsi waduhaha. Kemudian pada rakaat kedua setelah Anda membaca surat Al-Fatihah, Anda membaca surat Wadduha yang bunyi ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim Wadduha Wallayli idha saja Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala Walal akhiratu khairul laka minal ula Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda Alam yajidka yatiman fa'awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Nah, jadi rakaat pertama setelah Al-Fatihah wasyamsi waduhaha, rakaat kedua setelah Al-Fatihah wadduha wallaili idza saja. Ini insyaallah sesuai yang dianjurkan di dalam kitab Khawasi Tuhfatil Muhtaj. Insyaallah jika seseorang melaksanakan sholat duha meskipun hanya 2 rakaat, membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama, kemudian dilanjut dengan surat wasyamsi waduhaha pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah dilanjut surat wadduha, insyaallah dia akan mendapatkan keistimewaan, kemustajaban, hajat-hajatnya cepat Allah kabulkan, doa-doanya cepat Allah ijabah, dan segala kebaikan akan datang kepada orang itu. Dan insya Allah apapun yang sedang menjadi permasalahan hidupnya akan diberikan solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai sholat ya, Anda membaca doa, selesai sholat duha, kemudian membaca Inna a'tainakal kausar sebanyak 14 kali sebagai tambahan zikir. Itu fadilahnya agar Anda tidak terkena kanker kantong kering, artinya rezekinya akan selalu datang, uangnya akan selalu banyak, min haitsu la yahtasib. Semoga bermanfaat. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.